Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisniani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan. Sistem periodik unsur ini terbagi dalam beberapa teori. Yang pertama yaitu Troyd-Dobener. Teori Troyd-Dobener ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Johann Dobereiner. Ia mengelompokkan unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Dobereiner juga mengemukakan bahwa unsur yang ada di tengah atau unsur yang kedua merupakan rata-rata dari unsur yang ada di tepi. Sebelah kanan adalah unsur yang ketiga dan sebelah kiri adalah unsur yang pertama. Pengelompokan tiga unsur tersebut disebut dengan Troyd. Dan jangan lupakan di setiap teori pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Salah satu kelemahannya adalah tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur yang jumlahnya banyak dan mirip, walaupun sifatnya sama dalam kelompok Troyd tersebut. Lalu apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah adanya kemiripan sifat antara unsur yang berada di tengah dan unsur yang berada di tepi. Lalu teori yang kedua yaitu teori Antoine Lavoisier. Penemu teori ini adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Prancis, teman-teman. Namanya Antoine Laurent de Lavoisier, yaitu seorang ilmuwan yang lahir pada 26 Agustus pada tahun 1743. Sampai dia meninggal pada tahun 8 Mei 1794. Wow, lama banget ya teman-teman. Dialah yang menyusun sistem periodik unsur berdasarkan sifat bentuk unsur tersebut. Sistem periodik yang ditemukan Lavoisier digolongkan menjadi 4 golongan yang disusun berdasarkan sifat bentuk unsur, yaitu golongan gas, non-logam, logam, dan kemudian logam oksida. Ada juga kelebihan dan kekurangan. Dan jangan lupakan setiap teori itu pasti punya kelemahan dan kelebihan seperti tadi. Di sini kelebihan teori Antoine Lavoisier adalah Lavoisier berhasil membuat sistem periodik unsur yang disusun berdasarkan sifat wujud unsur dan sistem periodik tersebut dijadikan acuan oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Lalu kelemahan dari sistem Antoine Lavoisier adalah tidak semua unsur dimasukkan ke dalam tabel sistem periodik unsur Lavoisier. Unsur-unsur dan golongan yang sama tidak memiliki sifat yang sama. Lalu yang ketiga adalah teori oktav Newlands. Penemunya Newlands adalah ilmuwan yang menemukan sistem periodik unsur oktav. Dia bernama lengkap John Alexander Raine Newlands, yaitu seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris yang hidup lahir pada tanggal 26 November 1837 dan meninggal pada tanggal 27 Juli 1896. Lama juga teman-teman. Lalu Bapak Newlands inilah yang melanjutkan sistem periodik unsur Troyd yang disusun berdasarkan massa atom relatif. Berdasarkan hukum oktav yang ditemukan oleh Newlands, yaitu berdasarkan atom relatif, dan ternyata unsur-unsur yang berselisih 1 oktav dan masuk ke 8 yaitu F pada tabel sistem periodik unsur oktav Newlands. Seperti yang sebelumnya juga, teori oktav ini memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah teori oktav ini adalah penemuan pertama yang menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat periodik. Dan ada juga kelemahannya, yaitu pengelompokan ini ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan dengan massa atau relatif rendah. Lalu yang keempat, sistem periodik unsur Mendeleev.
Mendeleev adalah seorang ilmuwan yang menemukan sistem periodik unsur Mendeleev. Dia bernama lengkap Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia yang lahir pada tanggal 8 Februari 1834 dan dia meninggal pada tanggal 2 Februari 1907. Mendeleev juga menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur fungsi periodik diketahui berdasarkan massa atom relatifnya. Hal tersebut disimpulkan bahwa apabila unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat-sifat tertentu akan muncul berulang secara periodik. Hukum Mendeleev lebih mementingkan persamaan sifat unsur dibandingkan dengan kenaikan massa atomnya. Pada tahun 1871, Mendeleev menerbitkan tabel sistem periodik unsur Mendeleev, di mana merupakan perbaikan tabel sistem periodik tersebut sebelumnya yang ia buat. Ada juga kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah munculnya keteraturan sifat-sifat pada suatu golongan dan berubah secara teratur, dapat memperkirakan sifat unsur yang waktu itu belum dikenal berdasarkan sisi kosong di tabel sistem periodik unsur Mendeleev. Lalu apa sih kelemahannya? Kelemahannya adalah penempatan unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Hal tersebut terjadi akibat penempatan unsur mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam suatu golongan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Sampai ketemu nanti.